Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani dari kelas 10 akuntansi 1. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang G30 SPKI. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sejarah singkat G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh D.N. Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1995 dini hari, Letkol pada PKI gerakan tersebut mengincar perwira tinggi atau seringkali di Indonesia merupakan menangkap 6 orang dari anggota perwira tersebut. Namun 3 orang diantaranya langsung dibunuh di rumahnya, sementara yang lainnya dibawa paksa menuju lubang buaya. Semua jenazah perwira TNI AD ditemukan selang beberapa hari kemudian. Kejadian tersebut menelan 6 korban yang menerapkan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Keenam perwira tinggi tersebut antara lain 1. Letna Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Raden Soeparto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang keenam Brigadir Jenderal Sutayo Siswami Harjo. Sedangkan Panglima TNI yaitu A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun putri dari A.H. Nasution yang bernama Ade Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak. Ia tewas bersama ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal yang sudah disebutkan di atas dan juga Letu Pierre Tendean kini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak diresmikannya UU nomor 20 tahun 2009, gelar tersebut sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu Sejarah semua G30 SPKI, peristiwa kelam pemberontakan Partai Komunis. semua dharma baktimu. Sejarah gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia. Aksi G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 merupakan aksi propaganda yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno saat itu, serta merubah dasar negara dari Pancasila menjadi komunis. Dalam catatan sejarah Partai Komunis Indonesia atau juga disingkat sebagai PKI, disebut sebagai dalang dari pemberontakan tersebut. Partai ini didirikan oleh para tokoh komunis Indonesia pada tanggal 23 Mei 1920. Dikutip dari buku Kegagalan Kudeta G30 SPKI karya M. Fuad Nassar, pendirian Partai PKI merupakan bentuk transformasi dari Indonesia Colonial Democracy Parenting atau ISDF yang didirikan pada bulan Mei 1914 di Semarang. Pendiri ISDF sendiri merupakan tokoh-tokoh Belanda yang berorientasi Marxis seperti Adolf Boart dan Henry Spaviet. Sebelum PKI melancarkan aksi yang dikenal dengan gerakan 30 September, Partai Komunis ini juga pernah melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948.
upaya kudeta dan pemberontakan yang dilakukan PKI kedua kalinya pada tahun 1965 bertujuan mengubah ideologi negara dan menjadi Indonesia sebagai negara yang tidak bertuhan. PKI merupakan salah satu partai tertua sekaligus terbesar yang pernah ada di Indonesia. Partai ini mampu mengakomodir berbagai kalangan mulai dari intelektual, buruh hingga petani. Menuju peristiwa G30 SPKI, pada tahun-tahun menjelang peristiwa G30 SPKI, PKI berkembang dengan pesat. Kala itu PKI dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan sebutan DN Aidit, partai kecil yang berperan dalam pemberontakan Madiun 1948. Berkembang menjadi partai massa yang besar dan memiliki pengaruh kuat. Sejak saat itu muncul dua kubu yang menjadikan rakyat Indonesia terpecah belah. Sebagian rakyat yang anti PKI menolak ideologi komunis. Partai komunis saat itu menggunakan segala cara mulai dari menebar fitnah, aksi teror hingga upaya provokasi untuk memecah belah rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kewajiban.